Oke, hari ini kita akan membahas tentang transformasi. Nah, pertama kita akan mengkaji dulu apa itu transformasi. Jadi transformasi itu adalah suatu transformasi pada bidang P. Ingat, bidang P ini kita anggap sebagai bidang Euclid, yaitu fungsi T dari P ke P disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T adalah sebuah fungsi bijektif. Ya, jadi definisi transformasi itu adalah suatu fungsi yang harus memenuhi syarat fungsi bijektif. Jadi transformasi P ke P harus bijektif. Ingat ya, waktu dulu mungkin kalau kita cerita tentang fungsi ini di sini dituliskan dengan F, ya kan? Terus kemudian ini A, sini B. Transformasi fungsi A ke B. Atau pernah juga yang menuliskan fungsi X ke Y. Ingat, Y adalah peta dari X dan X adalah prapeta dari Y. Itu mungkin kalau kita mengkaji tentang fungsi. Pemahamannya sama, tapi ini kita membuktikan apakah transformasi itu merupakan fungsi. Ya, jadi untuk transformasi maka dia dituliskan dengan T. P ini adalah sebuah bidang Euclid, maka nanti hasil dari transformasinya juga berada pada bidang Euclid. Tetapi untuk menunjukkan dia ini adalah sebuah fungsi, sebuah transformasi, ya kan, dari sebuah fungsi, maka dia harus memenuhi syarat bijektif. Ingat, bijektif itu syaratnya harus surjektif, ya kan, dan juga harus injektif. Apa sih fungsi T dari P ke P dikatakan surjektif? Nah, dikatakan surjektif jika untuk setiap B elemen P, ingat P tadi adalah bidang Euclid dan B ini adalah sebuah titik, ya kan? Terus terdapat satu titik lagi, misalkan dianggaplah namanya A, elemen P juga masih juga berada di bidang P, maka akan berlaku transformasi A sama dengan B. Terkesan B ini adalah peta dan A ini adalah prapeta. Jadi kalau kita di fungsi, ini yang ada di bagian dari domain, A ini di bagian domain, dan B nya ini di bagian dari kodomain. Dan transformasi ini, ya kan, transformasi ini adalah sebuah perintah yang sama posisinya seperti fungsi, kayak fx sama dengan y, ya kan. Jadi kalau dia dikatakan surjektif, kalaulah ada jika untuk setiap titik B elemen P terdapat A elemen P, maka akan berlaku transformasi A sama dengan B. Itu dia kalau surjektif. Kalau transformasi T dari P ke P dikatakan injektif jika, ya kan, ada dua buah titik, yaitu A1 dan A2, di mana A1 dan A2 ini adalah titik yang berbeda. Maka dikatakan A1 tidak sama dengan A2. Nah, kemudian kalau ini ada titik A1 sama seperti ini tadi, maka kan petanya adalah B1. Kan mereka tidak sama ini, kan? Maka transformasi A1 sama dengan B1. Kemudian A2, transformasi A2 sama dengan B2.
Ini karena dia ini berbeda, maka akan menghasilkan peta yang berbeda juga. Dalam artian B1 tidak sama dengan B2, ya kan? Nah, pernyataan ini ekuivalen. Nah, kalau A1 sama dengan A1, maka akan menghasilkan B1 sama dengan B1. Nah, tapi untuk membuktikan ekuivalennya, ya kan, dari transformasinya. Kalau tadi kan titik dulu, baru transformasinya, baru kita putuskan bahwasanya oh B1 tidak sama dengan B1. Tapi kalau dia mau ekuivalen, adalah transformasi A1 sama dengan B1 dan transformasi A2 sama dengan B2, ya kan, dengan catatan B1 sama dengan B2. Petanya ini sama. Kalau ini petanya sama, artinya bahwasanya A1 sama dengan A2. Itu dia.